Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah. Nama saya Albi Muhammad Farisi dari PAI 5A. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Haja Hilda yang saya hormati, serta rekan-rekan semua yang saya banggakan. Video ini merupakan jawaban daripada soal-soal yang sudah di-share ya, untuk ujian akhir. Langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Mengapa pembelajaran perlu perencanaan? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang memiliki tujuan harus diimbangi dengan perencanaan. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwa pembelajaran itu merupakan suatu hal yang memiliki tujuan yang jelas, maka harus diimbangi juga dengan perencanaan yang jelas. Hal-hal yang menunjang untuk mencapai tujuan itu harus kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, mengapa penting adanya perencanaan? Karena sangat bermanfaat tatkala pembelajaran direncanakan sebelumnya. Nah, di antara manfaat-manfaat yang bisa didapat dari perencanaannya suatu pembelajaran adalah perencanaan ini bisa dijadikan sebagai petunjuk atau dasar daripada arah kegiatan. Jadi pembelajaran ini mau dibawa kemana gitu, startnya di mana, finishnya di mana gitu. Jadi tatkala sudah tentu garis finishnya di sana, kita harus memikirkan gitu apa saja hal-hal, poin-poin atau yang kita lakukan agar bisa sampai kepada garis finish tersebut. Setelah tujuan tersebut tercapai, kita juga harus memikirkan itu hal apa saja yang bisa menunjang terhadap tujuan tersebut agar terlaksana dan lain sebagainya. Nah, hal yang demikian bisa tercover dengan kita merencanakan dulu sesuatu. Kalau dalam hal ini kita harus merencanakan dulu pembelajaran. Yang kedua sebagai pedoman, itu pedoman bukan saja kepada kita sebagai pendidik, yang dididik juga harus berpedoman kepada perencanaan ini gitu. Jadi semuanya juga harus mengetahui gitu. Semua aspek juga harus mengetahui, baik dari pendidik maupun yang dididik harus mengetahui yang mana garis startnya, yang mana finishnya, apa yang akan dilalui dari garis start menuju garis finish itu apa gitu. Kalau saya analogikan sebagai sebuah perlombaan gitu. Jadi pertamanya harus apa dulu, semua aspek harus tahu di dalam pembelajaran harus bagaimana dan mengapa gitu pembelajaran tersebut harus dilaksanakan, serta tujuan akhirnya apa yang ingin dicapai si guru dan si murid pun harus mengetahuinya. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah sebagai alat evaluasi gitu, atau alat ukur mengenai sejauh apa keberhasilan kita melakukan pembelajaran gitu. Apakah metode yang kita gunakan itu sudah pas atau belum, porsi dari pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah pas atau belum. Nah, itu bisa tercover dengan perencanaan yang matang, maka hasilnya pun akan matang juga. Karena berbicara mengenai perencanaan pembelajaran atau mungkin secara globalnya perencanaan sesuatu gitu ya, Sayyidina Ali pernah berkata gitu bahwa kejahatan yang terorganisir akan memenangkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi kejahatan yang terorganisir pun akan memiliki power gitu. Apalagi kita sebagai yang membawa misi kebaikan, pendidikan, keilmuan, apabila misi pendidikan tersebut dibarengi dengan perencanaan yang pas gitu, terorganisir, apabila mengacu kepada statement yang tadi, nah maka pembelajaran pun akan lebih kuat gitu, akan lebih puguh gitu. Nah gitu, sebagaimana ayat juga, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di dalam ayat pun diperintahkan gitu kepada kita untuk senantiasa menyiapkan hari esok. Kalau mungkin hari esok di sini dan di ayat tersebut sebagai hari kiamat. Nah, bisa kita tafsirkan bahwa besok itu adalah yang mempersiapkan hari besok, mempersiapkan hari setelah sekarang gitu, atau mempersiapkannya, merencanakan tersebut gitu. Lalu lanjut kepada soal yang selanjutnya.
Dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Nah, dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran di sini dapat saya analogikan sebagai apa ya? Proyeksi gitu. Proyeksi daripada pembelajaran sesungguhnya. Atau mungkin apabila dianalogikan kepada yang lain adalah sama dengan denah gitu. Jadi denah itu kan adalah proyeksi daripada bangunan yang sebenarnya. Nah, perencanaan pembelajaran ini merupakan proyeksi daripada pembelajaran yang seharusnya, yang sebenarnya gitu. Jadi kita bisa tahu gitu kerangka startnya dari mana, finishnya dari mana gitu. Tergambar lah gitu dengan adanya perencanaan pembelajaran ini gitu. Lalu masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merencanakan pembelajaran? Ada beberapa langkah-langkah ya untuk menyusun pembelajaran ini. Yang pertama itu merumuskan tujuan khusus. Nah, sebagaimana kita ketahui merumuskan tujuan khusus itu seperti ini. Ada kan tim kurikulum dari pusat mungkin yang sudah merumuskan SK dan KD. Nah, kita untuk menspesifikan SK dan KD tersebut itu adalah tugas guru, tugas kita gitu. Itu juga termasuk ke dalam langkah-langkah step by step merencanakan pembelajaran, yaitu merumuskan SKKD menjadi KI gitu kan, menjadi indikator-indikator yang lebih masif gitu. Nah, itu yang pertama, langkah yang pertama. Yang kedua itu memilih pengalaman belajar. Nah, maksudnya pengalaman belajar di sini seperti ini. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa belajar itu tidak hanya mencatat dan menghafal saja gitu. Kita juga harus mendramatisir. Kita harus memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Nah, tujuannya apa gitu untuk memberikan pengalaman. Jadi si siswa itu tidak hanya sekedar tahu, si siswa itu tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar mempunyai catatan saja, tapi diharapkan si siswa juga bisa lebih meresapi lah, atau bisa lebih menjiwai terhadap apa yang sedang ia pelajari gitu. Manfaatnya apa, akibatnya apa tatkala kita tidak tahu hal ini. Jadi si anak juga bisa ke dalam pembelajaran, tidak hanya sekedar tahu dan mencatat saja gitu. Jadi lebih kepada rasa gitu ya tatkala berbicara mengenai pengalaman belajar. Lalu untuk langkah yang selanjutnya adalah menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin salah satunya kegiatan pembelajaran ini pemilihan guru untuk menentukan apakah pembelajaran ini akan individual atau kelompok gitu. Kalau kelompok kan mungkin sudah jelas ya. Guru hanya memberikan poin-poinnya saja. Silakan si anak berkelompok untuk mengembangkan poin-poin tadi, atau bisa saja konteksnya monolog gitu. Jadi guru hanya menyampaikan, berpidato, berceramah di depan saja. Biarkan si anak secara individu memahami apa yang disampaikan oleh kita. Yang selanjutnya adalah menentukan siapa saja yang terlibat di dalam pembelajaran. Maksudnya siapa saja yang terlibat di dalam pembelajaran ini, di samping murid dan juga guru, ada juga yang namanya media gitu. Nah, media juga itu bisa diikutsertakan sebagai apa yang terlibat di dalam proses pembelajaran. Nah, berbicara mengenai media, sebagaimana kita ketahui, fungsi daripada media pembelajaran itu sendiri adalah untuk membantu guru di dalam menyampaikan pembelajarannya. Jadi adanya media pembelajaran itu bisa memperingan tugas guru sebagai pengajar. Nah, itu tujuannya. Karena tatkala digunakan media pembelajaran, mungkin pembelajaran akan lebih asik gitu ya, karena dengan adanya slide atau dengan diberikannya video-video atau diberikannya cuplikan-cuplikan yang mungkin menambah rasa tertarik siswa terhadap pembelajaran gitu. Jadi tidak bosan saja melihat papan tulis gitu. Nah, itu bisa menambahkan media pembelajaran sebagai yang terlibat di dalam pembelajaran. Yang selanjutnya ketersediaan fasilitas gitu. Nah, secara tidak
langsung atau secara setuju atau tidak mengenai hal demikian. Fasilitas mendukung akan hasil daripada pendidik gitu. Hasil daripada yang dididik. Tatkala fasilitas ya mendukung, pasti hasilnya juga akan lebih baik gitu daripada emang yang belum tersentuh oleh fasilitas gitu. Seperti hanya fasilitas kelas saja gitu. Kelas yang satu kelas mungkin dibagi dua ya, konsentrasi si anak juga akan terpecah. Nah itu juga akan menghasilkan murid yang berbeda gitu dengan fasilitas yang mendukung. Lalu yang terakhir adalah perencanaan evaluasi dan pengembangan. Nah, evaluasi di sini sebagai cek gitu. Bagaimana kita mengecek si siswa ini, apakah si siswa ini sudah dapat memijakan di garis finish yang sama gitu dengan apa yang kita harapkan atau belum gitu. Nah, ini evaluasi di sini juga tidak hanya berperan sebagai siswa saja ya. Evaluasi di sini juga bisa diterapkan kepada kita sebagai pendidik untuk mengevaluasi kita dalam mendidik itu, apakah media yang digunakan untuk pembelajaran itu sesuai atau tidak, metode yang digunakan itu sesuai atau tidak, porsi yang disampaikan itu pas atau tidak. Nah, jadi evaluasi di sini tidak hanya menjadi ajang untuk si siswa, tapi juga ajang sebagai si guru untuk mengevaluasi cara mengajarnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Jelaskan unsur-unsur yang menentukan kualitas pembelajaran PAI di sekolah atau di madrasah sehingga pembelajaran tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, mengenai unsur-unsur yang menentukan kualitas, saya bagi kepada 3 judul besar saja. Yang pertama adalah kapabilitas guru. Nah, berbicara tentang kapabilitas guru, berbicara tentang guru, kita semua sepakat mungkinnya bahwa guru itu adalah aktor sekaligus sutradara di dalam pembelajaran. Jadi keberlangsungannya pembelajaran itu ya bagaimana sutradaranya, bagaimana kemampuan aktornya. Jadi bagaimana si guru dalam mengolah suasana pembelajaran, bagaimana si guru dalam beretorika menyampaikan pembelajaran, bagaimana si guru menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar. Nah, itu juga menjadi salah satu unsur bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan efektif dan efisien. Jadi faktor ini lebih kepada interaksi guru gitu. Bagaimana si guru menciptakan pembelajaran yang jadi keefektifan dan keefisienan pembelajaran itu dibentuk oleh guru itu sendiri gitu. Yang kedua itu ruang kelas gitu. Nah, yang termasuk ke dalam ruang kelas ini termasuk kepada size ukuran kelas. Nah, maksudnya di sini maksud ukuran kelas di sini bukan berarti luas atau tidaknya kelas gitu ya. Tapi ruang kelas di sini adalah berapa banyaknya di dalam satu kelas siswa yang ikut gitu. Apabila kelasnya kelas gemuk gitu kan, penjaminan guru terhadap kemerataan pembelajaran juga dipertaruhkan di situ, atau mungkin si guru juga akan sulit untuk menerapkan hal itu gitu. Atau dalam bahasa Sunda kita kenal dengan istilah kageroh dan tidak gitunya, cenah teu kageroh gitu atau kageroh. Nah, tatkala mungkin murid yang mengikutinya sedikit, nah intensitas atau efektivitas pembelajaran juga akan lebih bisa terkontrol oleh guru. Beda dengan kelas gemuk gitu. Tatkala satu orangnya banyak, si guru juga mungkin akan kewalahan gitu. Semakin banyak kepala yang dibimbing, semakin berbeda-beda, semakin beragam pula, maka semakin besar pula tantangan seorang guru untuk menjalankan keefektifan dan keefisienan dalam pembelajaran. Nah, faktor yang ketiga yang terakhir yaitu faktor sekolah. Nah, faktor sekolah di sini meliputi tata tertib sekolah, terus letak geografis sekolah, dan lain-lain. Maksudnya seperti ini. Tatkala berbicara mengenai tata tertib itu jelas ya, salah satu unsur yang dapat menjadikan pembelajaran itu efektif atau efisien. Misalnya seperti ini, ada tata tertib yang emang dibuatnya asal-asalan gitu ya, atau mungkin kurang tegas itu, seperti membiarkan hukuman terhadap yang telat kurang tegas gitu,
terus dibiarkan gondrong siswa atau siswa tidak apa-apa, bajunya dikeluarkan, memakai celana pensil tidak apa-apa, memakai sepatu yang warna-warni ngejreng tidak apa-apa. Secara tidak sadar itu juga akan mempengaruhi terhadap pembelajaran gitu, tata tertib itu. Dan lagi letak geografis juga itu salah satu unsur yang mempengaruhi keefektifan dan keefisienan pembelajaran. Salah satunya tatkala emang sekolah tersebut berada di tengah kota, di tengah hingar-bingar kebisingan. Nah, seperti yang saya singgung tadi, konsentrasi si murid akan terbagi gitu tatkala sedang mendengarkan pembelajaran di depan, lalu ada suara klakson, suara kendaraan atau keramaian di luar masuk ke ruangan, konsentrasi si anak juga akan terbagi gitu. Ada yang ke sini, ada yang kepada pembelajaran, ada yang malah melihat keluar rame atau bagaimana. Nah, jadi letak geografis juga sangat mempengaruhi, atau di pinggiran gitu terhadis gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi gitu terhadap kenyamanan si siswa di sekolah, kesananya terhadap hasil dari pembelajaran, konsentrasi atau tidaknya si murid dalam menanggapi pembelajaran. Nah, itu mungkin untuk nomor 2. Untuk nomor selanjutnya, soalnya agak panjang ya. Secara garis besar, teori-teori belajar dikelompokkan menjadi 3 paradigma, yaitu behavior, kognitif, dan konstruksi. Uraikan secara sistematis tentang pengertian belajar, proses belajar, dan implikasi teori terhadap pembelajaran, berikan kritik terhadap masing-masing paradigma tersebut. Oke, jadi kita bagi terhadap 3 judul besar ya. Yang pertama behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme. Secara singkat saja, behavioristik itu lebih menekankan kepada stimulus dan respon gitu ya. Jadi lebih kepada sebab akibat gitu. Sebabnya si anak belajar, maka akibatnya si anak mengalami perubahan secara akhlak gitu, secara perilaku. Nah, jadi yang digarisbawahi oleh behaviorisme itu adalah perilaku hasil daripada pembelajaran itu sendiri gitu. Nah, di dalam behaviorisme itu dikenal dengan istilah mimetic gitu ya. Jadi mimetic itu si siswa dituntut untuk merekonstruksi kembali apa yang telah didapatkannya, atau merekonstruksi kembali pengetahuannya berupa perilaku yang positif gitu. Nah, kritik mengenai, atau mungkin bukan kritik ya, pendapat mengenai behaviorisme ini secara positifnya, mungkin poin-poin yang ingin disampaikan oleh guru itu secara langsung sudah saya sampaikan, karena tatkala berbicara behavior itu identiknya dengan pembelajaran yang bermetodekan ceramah gitu ya, atau monolog gitu. Jadi emang apa-apa yang ingin disampaikan oleh guru sudah pasti bisa tersampaikan karena memang disampaikan langsung, karena metodenya seperti itu. Nah, namun hal negatifnya dari behavior ini adalah si siswa jadi kurang bisa mengeksplor gitu, karena emang bukan dicekoki ya, tapi emang diarahkan gitu dari judul besar kepada judul kecil, langsung ke poin-poin ke bawahnya itu diarahkan sendiri oleh guru. Nah, mungkin seperti itu untuk behaviorisme, mohon maaf. Yang ke selanjutnya adalah kognitivisme. Kognitif agak sedikit berbeda ya dengan behavior. Yang ditekankan di dalam kognitivisme ini, sebagaimana namanya, adalah kognitif, yaitu pengetahuan, yaitu keilmuannya. Jadi yang digembleng di dalam paradigma kognitivisme adalah tentang pengetahuannya, tentang keilmuannya gitu. Nah, metode yang mungkin identik dengan kognitivisme ini adalah belajar kelompok gitu. Jadi si guru hanya memberikan judul-judul besarnya saja, silakan si murid dengan kelompoknya, dengan teman diskusinya mendiskusikan judul yang kita paparkan, silakan meluaskan judul-judul yang kita paparkan gitu. Nah, mengenai pendapat mengenai teori kognitivisme ini, secara poin plusnya kita sebagai guru juga tugasnya menjadi sedikit ringan mungkin ya.
hanya memaparkan judul-judul besarnya saja. Silakan si siswa yang mengeksplor untuk ke depannya gitu. Jadi bisa dikatakan guru hanya sebagai pemantik saja gitu. Nah, namun di sisi lain yang menjadi poin negatifnya adalah karena kognitif itu identik dengan daya nalar gitu ya, daya kemampuan otak si siswa. Nah, kemampuan otak si siswa ini juga beragam gitu. Ada yang emang encer gitu, ada yang emang lemot gitu. Nah, berbicara paradigma kognitif menguntungkan bagi siswa yang memang memiliki IQ tinggi gitu atau memiliki kapabilitas otak yang tinggi gitu. Di sisi lain menjadi negatif gitu tatkala yang emang kapabilitas pemikirannya lemot gitu disuruh untuk lebih mengeksplor apa yang harus saya eksplor kan jadi kurang meratanya seperti itu gitu. Karena emang berangkat dari keberagaman kemampuan seseorang juga yang kesananya ya hasilnya juga pasti akan beragam gitu sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang ketiga adalah konstruktivisme. Secara singkatnya, konstruktivisme ini merupakan gabungan daripada yang satu dan dua. Jadi apa yang telah kita dapat dari kognitif itu kita aplikasikan di dalam behavior gitu. Apa yang telah kita ketahui kita aplikasikan kepada sikap yang positif. Nah, gitu. Ada beberapa istilah atau ada beberapa step yang dikenal di dalam konstruktivisme. Yang pertama itu orientasi. Nah, orientasi di sini artinya si siswa diberi kesempatan untuk menyerap, untuk menyerap pembelajaran, menyerap judul yang kita berikan mungkin kepada murid. Lalu selanjutnya masuk kepada elitisasi. Elitisasi di sini tahap untuk menggali ide-ide yang dimilikinya tadi yang didapatkan di dalam orientasi untuk mendeskripsikannya baik di dalam tulisan, baik di dalam paper, di dalam video ataupun dipresentasikan kepada siswa-siswa yang lain. Jadi setelahnya di orientasi kita mengambil, nah kita rekonstruksi ulang gitu, kita gambarkan ulang di dalam elitisasi. Nah, setelahnya menginjak step tersebut ada yang namanya rekonstruksi ide. Nah, maksudnya rekonstruksi ide di sini setelahnya kita mengelitisasi sebuah gagasan. Nah, direkonstruksi dengan cara mungkin di-share ke teman diskusinya atau teman kelompoknya. Tatkala gagasan yang kita pegang itu dirasa keliru, nah kita juga akan terangsang untuk merekonstruksi kembali gagasan gitu. Namun, nah itu apabila berbeda, apabila sama, kita akan memiliki power lebih untuk lebih meyakini terhadap apa yang kita pegang gitu, terhadap gagasan yang kita pegang karena mungkin selaras dengan yang lain. Nah, gitu itu keuntungan di berlakukannya rekonstruksi ide. Selanjutnya ada aplikasi ide. Nah, aplikasi ide ini setelahnya ide-ide yang tadi direkonstruksi, gagasan-gagasan yang tadi dibenturkan dengan gagasan lain sehingga menghasilkanlah sesuatu gagasan yang emang kita lebih pede terhadap gagasan tersebut. Nah, lalu ada tahap review. Nah, review ini pengaplikasian gitu, lebih kepada pengaplikasian gagasan-gagasan tadi di kehidupan sehari-hari yang oleh siswa sendiri akan ditambah dan dikurangi gagasan-gagasan tersebut disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, seperti itu. Lalu tanggapan mengenai konstruktivisme ini mungkin poin plusnya siswa akan memiliki kemahiran sosial yang tinggi. Maksudnya kan tatkala pengetahuan yang kita dapatkan di sekolah itu dibenturkan langsung dengan sosial. Nah, si anak juga akan beradaptasi kembali gitu terhadap apa yang ia tahu terhadap lingkungan yang ia jalani sehari-hari gitu. Untuk poin minusnya, kesusahan guru untuk mencapai tujuan gitu di dalam konstruktivisme itu sendiri karena stepnya yang panjang gitu di dalam konstruktivisme itu dari mulai si anak
menyerap pengetahuan, kemudian mengkonstruksi menjadi perilaku, lalu diterapkan kehidupan sehari-hari. Dari step yang panjang tersebut, guru akan sedikit kesulitan gitu, karena salah satu murid juga menginjak step yang lama. Satu kelas kan ada banyak gitu, ada banyak yang harus dibimbing, ada banyak yang harus mencapai tujuannya. Jadi agak sedikit lama dan agak sedikit tricky mungkin ya, karena keberagaman yang tadi juga, kemampuan seseorang kan berbeda-beda gitu dalam menempuh proses pembelajaran. Nah, keberbedaan itulah mungkin yang membuat tantangan lebih kepada guru. Keberbedaan itu juga mungkin ya akan sedikit menguras waktu gitu untuk sampai kepada tujuan, untuk sampai kepada poin yang diharapkan dari konstruktivisme ini. Nah, mungkin sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.